negara baru semua. Jadi pesan kami dari UWOT, jangan sampai kita dibodoh-bodohin, semuanya permainan PKI. Mau lihat lagi yang lain silakan. Apa yang akan dilakukan oleh TNI diacak-acak. Kalau Polri, nggak bisa komentar lagi saya. Sudah dikendalikan mereka. Anda lihat polisi diacak-acak. Pada posisi yang baik masih begitu banyak. Tidak diberi kesempatan untuk tampil peluang. Yang dimunculkan adalah penggambaran bagaimana Polri sudah dirusak, diacak-acak segala macam. Ada Sambo, ada ini, ada itu, kemudian lagi yang narkoba itu, ya udah macam-macam memang dirusak. Katanya judi online, polisi mainnya nggak tahu lagi saya. Tapi yang sudah dikendalikan dirusak, polisi dihancurkan. Kenapa? Kan yang saya katakan, riset menunjukkan yang pertama kali dihancurkan oleh PKI baru adalah institusi terkait hukum. Polisi adalah pintu masuk awal kalau kita berbicara hukum, dirusak dulu ya. Setelah itu kejaksaan, setelah itu pengadilan dan sebagainya. MA, MK udah dipermainkan semua. Tapi Kejaksaan Agung melawan, dan polisi Polri tidak dalam posisi saat ini untuk bisa mengatasi tantangan itu. Terlalu luas, duitnya bermain banyak segala macam. Jadi harap difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, mewakili UWOT, kali ini saya akan tampil lagi setelah agak lama tidak tampil, ada urusan lintaran. Mari kita mulai bahas mengenai yang ramai di media itu, mengenai data yang terhapus atau bocor ketika Menkoinfo-nya adalah pimpinan Projo yang baru diangkat Jokowi. Ingin saya sampaikan ingin sampaikan pertanyaan, kok ya datanya bocor pas menterinya diganti ya? Datanya bukan bocor lah, walaupun kemudian bisa katanya dipulihkan. Kok datanya diamburadulkan, dihapus di ini waktu menterinya dia? Sehingga kesimpulan paling sederhana, ini bukan kata Jokowi, karena Jokowi kan udah tukang bohong, kita nggak pernah dengar omongannya lah. Karena dengan diacak-acaknya data tersebut, maka data atau informasi terkait yang jelek tentang Jokowi akan terhapus dengan dirinya. Jadi ini adalah upaya untuk membersihkan bukti-bukti, jejak-jejak digital dan lain sebagainya, kelakuan yang harus dipertanggungjawabkannya namanya Jokowi setelah mengakhiri jabatannya, tidak lagi sebagai presiden, kalau dia diturunkan di tengah jalan ataukah setelah selesai akhir jabatannya. Jadi jangan dianggap soal yang biasa, walaupun rakyat banyak tidak merasakan langsung dampaknya. Ini yang kejadian. Jadi yuk kita berpikir cerdas dengan membiasakan nanya, kok ya pas benar ya? Karena satu hal, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, apalagi dalam situasi politik yang amburadul sekarang. Ini contoh yang kedua, juga bukan kebetulan. Kenapa dekan Fakultas Kedokteran UNER diberhentikan? Karenanya ini, beliau menolak rencana pemerintah untuk memasukkan dokter-dokter asing. Judulnya dokter asing. Pelaksanaan nanti dokter-dokter dari RRC yang masuk kemari. Beliau diberhentikan karena menentang itu. Karena ribut, kampusnya melawan, tidak besar-besaran, mogok, dan mengatakan selama beliau tidak dikembalikan dalam posisinya, kita akan mogok. Rektornya nyerah, mengangkat kembali, dan demi sopan santun, yang diberhentikan sopan banget, meminta maaf seakan-akan dia salah. Rektornya salah, ya salah karena bisa ditekan itu. Ya enakan siapa? Tanya Mendikbudnya. Kan Mendikbud memang dipasang Bro Karim kita ini untuk ngacak-ngacak kampus kan. Kami UIR nantang beliau, mari ngomong terbuka di publik.
Apa otak beliau mengenai rencana membenahi pendidikan? Nggak ada. Omongan awal aja sejarah tidak penting udah ngaco. Tahu saya kemana arahnya. Mau ngaco balokan supaya bangsa ini generasi muda tidak tahu sejarah bangsa ini perjuangannya kayak apa. Nah ini sejalan dengan ngaconya itu dengan Jokowi tiba-tiba memutuskan IKN, Ibu Kota Nusantara pindah belah. Ini omongan orang ngaco. Otaknya nggak jalan, mikir nggak pindah ibu kota itu bukan kayak mindahin meja atau kursi. Kenyataannya apa? Dia sendiri nggak mau berkantor di sana. Dia sendiri pindah nggak mau. Udah bikin rumah setelah berhenti sebagai presiden di Solo sana. Nggak mau bikin di KN kok. Sekarang baru ada statementnya. Persediaan airnya belum ada, listriknya. Itu kok ngomongnya sekarang ya. Jadi ini ngaconya banyak benar. Satu lagi yang ramai sekarang. Ini yang lebih serius. Di medsos disebut 5 tokoh NU. Tokoh dari mana? Ada 5 orang NU yang mungkin terkait dengan PBNU yang berangkat ke Israel ketemu presiden Israel. Wah hebat. Judulnya kalau di medsos tokoh NU. Saya bilang tokoh apa? Kok ya bisa berangkat ke sana? Ternyata ada dari Sulawesi Utara perwakilan Yahudi Indonesia yang ikut ke sana pasti jadi sponsor loh. Yang menariknya sederhana. Kok PBNU bisa diacak-acak ya? Saya ingat kembali papan riset teman saya November 2019 menyatakan ormas Islam terbesar yang berhasil disusul PKI gaya baru adalah NU. Kebukti sekarang. NU yang mana? PBNU-nya. Ini bukti sekarang ini. 5 tokoh-tokoh disebut. Dan PBNU meminta klarifikasi. Kok meminta klarifikasi langsung dipecat? Kenapa? Melanggar prinsip, sudah berseberangan prinsipnya, nilai-nilainya, tujuannya bagaimana? Kalau ada kelompok orang di keluarga, di organisasi kita, yang kelompok sementara kita mengatakan maling itu ketahuan atau tidak ketahuan adalah salah, sedangkan ada kelompok lain mengatakan maling itu baru salah kalau ketahuan. Ini mau bicara diskusi nggak ada guna. Itu sistem nilainya berseberangan. Jadi mau dipanggil, minta langsung dipecat. Ini alasannya PBNU sendiri sebagian besar disusupin itu. Jadi ya ini memang jadi hasil riset terbukti satu persatu. Muhammadiyah mereka tidak berhasil acak-acak. Jadi kalau disebut apa Yahudi, saya bilang ini mainan PKI kayak baru merusak umat Islam di Indonesia. Bahwa ini sejalan dengan kepentingan Zionis, oh iya jelas. Tapi masalah besarnya PKI kayak baru yang main. Jadi ya ngomong apa? Ini udah jelas semua bermain. Apalagi yang mau diacak-acak? PIK 2 ramai di medsos. PIK 2 itu udah kayak ini, ya iyalah. Pertanyaannya kembali untuk yang udah PIK 2. Kok petinggi-petinggi instansi yang terkait diem aja ya? Itu dipanggil dong. Kan tahu negara kita statementnya gimana. Sampai Menteri Luar Negeri kita memberikan pertanyaan, saya nggak tahu menahu ini. Itu pesan. Ini petinggi kok diem aja. Entah bin, entah apa, dipanggil, ditahan, ditangkap urusan apa di sana. Nggak usah ditanya alasannya lah. Bisa ngeles kanan, udahlah itu aja sudah nggak benar. Jadi ini yang memang sengaja PKI baru bermain seperti itu, nutupi dengan wah Yahudi yang bermain. Iyalah, tapi dia rencananya, dia idenya seperti itu. Jadi mohon difahami hal-hal seperti ini. Contoh lagi satu yang judulnya Abu Janda nyusup itu, Mas nyusup ke Banser. Kok bisa Banser? Saya bilang organisasi NU Islam terbesar NU itu yang banyak diacak-acak. Banser dimasuki, Abu Janda jadi Banser dari mana? Di video yang lain dia ke Israel pakai dengan sebagai orang Yahudi sedang berdoa di depan tembok ratapan. Pelaknya mau doa gitu silakan. Apa komentar? Apa komentar PBNU? Diam aja tuh. Jadi kenapa ya PBNU dikendalikan oleh mereka? Saya nggak tahu kenapa. Jadi ini cuma fakta kenyataan yang ada. Kembali mengingatkan bagaimana PKI gaya baru bermain di bawah permukaan sembunyi. Tujuannya satu,
memperlemah, ngacak-ngacak umat Islam. Jadi kalau dikatakan PKI baru atau bukan, jangan lihat aktivitas, lihat apa dampak hasil sasaran dari aktivitas tersebut. Kalau sasarannya memperlemah TNI dan atau sasarannya memperlemah pecah belah umat Islam, sudah pasti PKI gak baru. Dia pakai tangan-tangan orang yang lain bisa aja kita dahilikan supaya kayak yang ke Israel itu, wah ini ulah Zionis, PBB, udah itu mainnya PKI gak ada baru semua. Jadi pesan kami dari UWOT, jangan sampai kita dibodoh-bodohin, semuanya permainan PKI. Mau lihat lagi yang lain silakan. Apa yang akan dilakukan lagi? TNI diacak-acak. Kalau Polri nggak bisa komentar lagi saya. Sudah dikendalikan mereka. Anda lihat polisi diacak-acak. Pada posisi yang baik masih begitu banyak, tidak diberi kesempatan untuk tampil peluang. Yang dimunculkan adalah penggambaran bagaimana Polri sudah dirusak, diacak-acak segala macam. Ada Sambo, ada ini, ada itu, kemudian lagi yang narkoba itu, ya udah macam-macam yang dirusak. Katanya judi online, polisi mainnya nggak tahu lagi saya. Tapi yang sudah dikendalikan dirusak, polisi dihancurkan. Kenapa? Kan yang saya katakan, riset tunjukkan yang pertama kali dihancurkan oleh PKI baru adalah institusi terkait hukum. Polisi adalah pintu masuk awal kalau kita berbicara hukum, dirusak duluan. Setelah itu kejaksaan, setelah itu pengadilan dan sebagainya. MA, MK udah dipermainkan semuanya. Tapi Kejaksaan Agung melawan, dan polisi Polri tidak dalam posisi saat ini untuk bisa mengatasi tantangan itu. Terlalu luas, duitnya bermain banyak segala macam. Jadi harap difahami, jangan kita terlena dan terbawa arus, lupa kepada sumber utama masalah bangsa ini yang merusak bangsa ini dengan dua sasaran utama, umat Islam dan TNI, PKI gaya baru. Mau lihat hasil risetnya, ketemu saya kasih lihat hasil paparan riset teman saya bulan November tahun 2019. Tapi tentunya apa yang disampaikan, yang paparan itu kan lisannya tidak terekam. Tapi dari sana beberapa terindikasi strategi yang dipakai ini segala macam. Jadi saya mengingatkan kembali, UWOT berusaha memberikan yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini mencerahkan, mengingatkan kita, membangunkan kita sama-sama untuk lebih waspada bahwa semua sumber masalah bangsa dan negara saat ini dalam rezim ini adalah PKI gaya baru. Terakhir penutup, Jokowi nggak hebat-hebat amat, lihai iya, tapi di belakang Jokowi PKI gaya baru yang ngatur semua strategi. Jokowi lihai, ngacak-ngacak lihai, urusan taktik, taktis lapangan lihai. Tapi kalau strategi bukan dia. KKN aja kasar mainnya. Mau diapain? Barangkali itu kita ingatkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia.